Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cahaya Aulia, Akasa Putri, dan Lucia Ningrum akan menyampaikan materi tentang melakukan marketing research dan forecasting demand dari buku Marketing Management chapter 4 karya Philip Kotler dan Kevin Mann. Yang pertama akan dijelaskan dulu apa itu marketing research. Marketing research adalah desain sistematis, kumpulan data, analisis data, pelaporan data, dan temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Marketing research dapat dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, dengan riset group, ataupun dengan observasi terhadap perilaku konsumen. Lalu hal yang diteliti dalam marketing research adalah produk, harga, cara mendistribusikan, dan cara promosinya. Lalu marketing research digunakan untuk memprediksi laporan pemasaran yang akan diputuskan oleh perusahaan. Selanjutnya ada proses dari marketing research. Proses dari marketing research itu ada 6. Yang pertama adalah mengidentifikasikan masalah, lalu membuat rencana penelitian, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat adalah menganalisis informasi, yang kelima adalah menyajikan hasil temuan, dan yang keenam adalah membuat keputusan. Yang pertama adalah mengidentifikasikan masalah. Perusahaan akan mengidentifikasi masalah yang muncul sehingga dibutuhkan riset lebih lanjut untuk menyelesaikannya. Selanjutnya akan ditentukan tujuan dari penelitian tersebut. Dan masalah yang akan diteliti haruslah actionable, spesifik, dan relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Lalu ada membuat rencana penelitian untuk menempatkan data yang dibutuhkan dan berapa biayanya. Biaya tersebut akan menentukan apakah penelitian akan diwujudkan ataupun tidak. Lalu untuk membuat rencana penelitian itu dibutuhkan sumber data, pendekatan penelitian, alat penelitian, rencana pengambilan sampel, dan contact methods. Yang pertama ada sumber data. Sumber data dapat berasal dari data sekunder ataupun data primer. Dan sumber data dapat bersifat internal ataupun eksternal. Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan tersedia di tempat lain. Biasanya, data sekunder itu tidak spesifik dengan masalah yang sedang dihadapi dan bisa diakses oleh pesaing. Sedangkan data primer adalah data yang sengaja dicari untuk mengatasi masalah tertentu yang muncul di perusahaan. Data primer membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak, namun data primer hanya bisa diakses oleh perusahaan dan tidak bisa diakses oleh pesaing. Lalu selanjutnya ada internal dan eksternal. Internal itu dapat berasal dari dalam perusahaan, sedangkan eksternal adalah berasal dari luar perusahaan. Yang pertama adalah data sekunder yang bersifat internal. Contohnya adalah financial report bulanan. Sedangkan data sekunder yang bersifat eksternal adalah government reports. Lalu data primer yang bersifat internal adalah catatan keuangan bulan ini. Sedangkan data primer yang bersifat eksternal adalah hasil dari wawancara terhadap para pegawai dalam perusahaan. Lalu biasanya penelitian dimulai dengan mencari data sekunder terlebih dahulu, dan jika data sekundernya tidak sesuai, tidak relevan, ataupun telah ketinggalan zaman, maka akan dilakukan pencarian data primer. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara observasi, etnografi, kelompok yang terfokus, survei, perilaku data, dan percobaan. Lalu untuk alat penelitian itu terdiri dari kuesioner, yaitu survei dengan menyebarkan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada penyedia data. Lalu ada pengukuran kualitatif. Pengukuran kualitatif ini bersifat subjektif, jadi peneliti akan menanyakan langsung kepada penyedia data tentang pertanyaannya. Dan juga ada perangkat teknologi. Lalu untuk pertanyaan dalam kuesioner ataupun pengukuran kualitatif itu ada 2 jenis, yaitu ada pertanyaan tertutup yang biasanya jawabannya itu cenderung pendek-pendek, ataupun pertanyaan terbuka yang biasanya jawabannya cenderung panjang. Dan untuk pertanyaan tertutup contohnya adalah dikotomi yang memiliki 2 pilihan, ataupun pilihan ganda yang memiliki
beberapa pilihan jawaban. Dan untuk pertanyaan terbuka, contohnya adalah penyelesaian kalimat ataupun asosiasi kata. Yang pertama adalah bagian dari pertanyaan tertutup, yaitu dikotomi. Menurut KBBI, dikotomi adalah pembagian dua kelompok yang saling bertentangan. Contohnya, apakah kuesioner merupakan bagian dari alat penelitian? Jawaban yang disediakan adalah merupakan bagian dari alat penelitian dan tidak merupakan bagian dari alat penelitian. Dan jawaban yang benar adalah yaitu kuesioner merupakan bagian dari alat penelitian. Selanjutnya ada pilihan ganda, ini juga bagian dari pertanyaan tertutup. Menurut KBBI, pilihan ganda adalah pilihan dalam beberapa alternatif. Contohnya, sebuah citra dari produk yang dipasarkan adalah pengertian dari yang jawaban yang disediakan adalah branding, produksi, dan distribusi. Sedangkan jawaban yang benar adalah branding. Selanjutnya adalah ada skala Likert. Skala Likert merupakan skala untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan. Contohnya, penelitian dimulai dengan mencari data sekunder yang tersedia dan relevan dengan masalah yang dihadapi. Jawaban yang disediakan itu sangat tidak setuju, kurang setuju, dan sangat setuju. Dan menurut saya jawabannya adalah sangat setuju. Dan selanjutnya ada diferensial semantik. Diferensial semantik merupakan skala pengukuran yang meminta responden untuk merata-ratakan pendapatnya pada skala linear antara dua kata berlawanan yang secara teoritis ada 7 tingkatan. Misalnya, perusahaan American Airlines itu merupakan perusahaan besar ataupun kecil, berpengalaman ataupun tidak berpengalaman, modern ataupun umum. Dan selanjutnya untuk skala kepentingan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Listia. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah skala kepentingan. Skala kepentingan merupakan skala untuk mengukur tingkat kepentingan dari sebuah atribut. Contohnya itu, layanan makanan pada sebuah maskapai merupakan sesuatu yang titik-titik bagi saya. Jadi di sini responden harus menilai seberapa penting layanan makanan pada sebuah maskapai. Tingkat kepentingannya itu terdiri dari 5, itu ada sangat penting, lalu ada penting, ada agak penting, terus tidak penting, dan sangat tidak penting. Selanjutnya skala penilaian, ini hampir sama dengan skala kepentingan. Bedanya itu skala penilaian mengukur nilai berdasarkan baik atau buruknya sebuah atribut. Contohnya layanan makanan pada American Airlines. Nah itu tingkatnya itu ada 5, ada istimewa, sangat baik, cukup, sama buruk. Selanjutnya ada skala minat untuk membeli. Skala minat untuk membeli ini skala untuk mengukur seberapa besar keinginan responden untuk membeli. Contohnya, seberapa besar kemungkinan Anda untuk membeli tiket American Airlines jika akses internet dalam penerbangan tersedia. Nah itu skalanya itu ada pasti membeli, kemungkinan membeli, tidak yakin, kemungkinan tidak membeli, dan pasti tidak membeli. Lalu ada pertanyaan tidak terstruktur. Ini berupa sebuah pertanyaan di mana responden dapat menjawab sesuai keinginan tanpa dibatasi oleh apapun. Contohnya itu, bagaimana pendapat Anda tentang American Airlines? Nah, di sini disediakan sebuah kotak, lalu responden harus menjawab tentang apa yang ada di pikirannya tentang American Airlines. Nah, ini untuk jumlah katanya tidak boleh banyak, boleh juga sedikit, itu tidak dibatasi. Jadi, jawablah sesuai apa yang ingin dijawab oleh responden. Lalu ada asosiasi kata. Asosiasi kata merupakan tipe pertanyaan di mana akan diberikan suatu kata, lalu responden harus mengisi jawaban dengan kata yang pertama kali muncul di pikiran. Contohnya, apa kata pertama yang muncul di benak Anda ketika mendengar kata berikut? Katanya itu ada maskapai penerbangan, Amerika, sama perjalanan. Lalu ada penyelesaian kalimat. Penyelesaian kalimat ini tipe pertanyaan di mana responden harus melengkapi sebuah kalimat terumpang atau tidak lengkap. Contohnya, ini ada sebuah kalimat, ketika saya memilih maskapai penerbangan, pertimbangan terpenting bagi saya adalah, di sini responden harus melengkapi kalimat ini.
Lalu ada penyelesaian cerita. Ini sama dengan penyelesaian kalimat, tapi di sini bentuknya itu adalah sebuah cerita. Lalu ini ada gambar atau balan kosong. Jadi gambar atau balan kosong ini itu penyajian beberapa karakter, di mana ada karakter yang sudah memiliki pernyataan dan ada karakter yang belum memiliki pernyataan. Jadi ini akan disajikan sebuah karakter. Ini tuh ada dua karakter ya. Karakter yang pertama ini udah ada pernyataannya, lalu yang ini pernyataannya masih kosong. Lalu responden harus mengisi balan kosong ini. Terus ada tes apersepsi tematik atau TAT. Nah, TAT ini itu penyajian sebuah gambar di mana responden diminta untuk menceritakan apa yang mereka pikirkan tentang gambar tersebut. Contohnya, gambar ini, nanti responden bisa menceritakan apa yang mereka pikirkan tentang dua orang ini. Lalu ada rencana pengambilan sampel. Yang pertama itu sampling unit. Ini fokusnya pada siapa yang akan disurvei. Jadi peneliti pemasaran harus mendefinisikan populasi sasaran yang akan dijadikan sampel. Terus yang kedua itu sampel size. Fokusnya itu berapa banyak yang harus dijadikan yang harus disurvei. Jadi pengumpulan sampel yang hanya kurang dari 1% dari suatu populasi seringkali dapat memberikan hasil yang baik dan dapat diandalkan. Tetapi prosedur pengambilan sampel haruslah kredibel. Lalu yang terakhir ada sampling prosedur. Ini fokusnya pada bagaimana responden itu dipilih. Jadi untuk mendapatkan sampel yang representatif, maka sampel probabilitas dari populasi harus diambil. Selanjutnya itu ada tipe sampel. Tipe sampel ini dibedakan jadi dua, ada probability sama non-probability. Yang probability ada simple random, merupakan pengambilan sampel secara acak. Lalu yang stratified random, ini membagi populasi ke dalam kelompok homogen. Lalu tiap stratum akan diambil sampel secara acak. Lalu yang ketiga ada cluster. Ini pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling unit, di mana sampling unitnya terdiri dari satu kelompok atau cluster. Lalu tiap individu dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Lalu yang non-probability sampel, ini ada convenience, itu pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Lalu ada judgment, ini pengambilan sampel didasarkan pada opini para ahli. Lalu ada kuota, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti saja. Oke, langsung saja dengan saya Cahaya. Selanjutnya kita ada metode kontak atau kontak methods. Di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu the mail questionnaire. Kelebihannya itu simple, pertanyaannya jelas, tidak perlu melakukan wawancara personal. Kekurangan, respon yang biasanya lambat atau sedikit. Kemudian ada telepon interviewing, kelebihannya cepat, mendapatkan informasi, respon yang tinggi. Kekurangannya, wawancara harus singkat dan tidak terlalu personal. Juga orang-orang yang mulai curiga dengan telemarketing. Sehingga telepon interviewing ini sudah tidak banyak digunakan ya. Kemudian selanjutnya ada personal interview. Kelebihannya pewawancara dapat bertanya banyak pertanyaan dan merekam observasi tambahan seperti body language. Kekurangannya itu mahal dan membutuhkan rencana administratif dan pengawasan. Selanjutnya ada online interviews. Kelebihannya itu perusahaan dapat menempatkan kuesioner di banyak website. Sedangkan kekurangannya yaitu perusahaan tidak bisa mendapatkan data yang akurat dengan populasi sasaran perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari online research. Di sini kelebihannya murah, cepat, akurasi data, bahkan untuk pertanyaan yang sensitif. Kemudian ada versatility, yaitu pandai dalam berbagai hal. Selanjutnya ada kekurangannya, yaitu sampelnya kecil atau sedikit. Yang kedua yaitu sampelnya miring atau ketidaksimetrisan data ya. Lalu ada masalah teknologi juga. Kemudian ada inconsistency.
Selanjutnya kita lanjut ya ke langkah 3, yaitu mengumpulkan informasi, collecting the information, yaitu fase pengumpulan data riset pemasaran yang umumnya paling mahal dan yang paling rentan terhadap kesalahan. Namun, metode pengumpulan data telah berkembang pesat berkat komputer dan telekomunikasi. Metode ini mengurangi kesalahan pada pengumpulan data manual, juga menghemat waktu dan menghasilkan semua statistik yang diperlukan. Maka dari itu, metode ini menggunakan cara survei dan wawancara yang efektif dan efisien. Nah, di sini ada contohnya, yaitu terminal interaktif yang berada di pusat perbelanjaan. Yaitu contohnya lagi, orang-orang akan membaca pertanyaan pada monitor dan menulis jawaban mereka sendiri. Kebanyakan responden lebih menyukai tipe wawancara robot seperti ini, karena ini ya yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada langkah 4, yaitu menganalisis informasi atau analyze the information. Langkah selanjutnya dalam proses riset pemasaran adalah menyimpulkan temuan dari data yang dikumpulkan. Caranya, peneliti membuat tabulasi data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Rata-rata dan ukuran dispersi dihitung untuk variabel utama. Peneliti juga akan menerapkan beberapa teknik statistik canggih dan model keputusan dalam harapan untuk menemukan temuan tambahan. Nah, selanjutnya ada langkah 5, yaitu menyajikan temuan atau present the findings. Di sini berupa penyajian temuan utama yang relevan dengan keputusan manajemen pemasaran. Disajikan dengan cara yang mudah dimengerti dan semenarik mungkin. Misalnya, Delta Airlines membuat video pelanggan utama yang dipersonifikasikan dalam karakter Ted. Pada kasus American Airlines, temuan utamanya yaitu menawarkan layanan internet untuk menghabiskan waktu selama penerbangan dan berkomunikasi dengan keluarga. Hal tersebut akan memperkuat citra American Airlines sebagai maskapai yang inovatif dan progresif. Next, ada mengatasi hambatan penggunaan riset pemasaran. Alasan perusahaan gagal menggunakan riset pemasaran secara benar ada beberapa, yaitu pertama, konsepsi sempit. Mereka melihatnya sebagai proses pencarian fakta. Kualitas peneliti tidak merata sehingga hasil riset pasar tidak memuaskan. Pembingkaian masalah yang buruk, seperti kegagalan untuk mengatur masalah penelitian dengan benar dari perspektif pemasaran. Temuan yang terlambat dan salah, seperti manajer menginginkan hasil yang cepat dan akurat, tetapi tidak ingin biaya tinggi dan waktu yang lama. Perbedaan kepribadian dan penyajian, seperti perbedaan antara gaya manajer dan peneliti pemasaran. Ada lagi ya, cara mengatasi hambatan penggunaan riset dengan menerapkan tujuan karakteristik riset pemasaran yang bagus. Ya, di sini ada metode ilmiah, kreativitas riset, kemudian metode ganda, pemendirian modern data, nilai dan biaya informasi, skeptisisme yang sehat, dan pemasaran yang etis. Bisa disimak ya. Selanjutnya ada mengukur produktivitas pemasaran. Tugas penting dari marketing research adalah untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari aktivitas pemasaran. Mengukur produktivitas dapat dilakukan dengan marketing research sebagai pertanggungjawaban aktivitas pemasaran. Marketing metrics untuk menilai efek dari pemasaran dan marketing mix modeling untuk menilai sebab akibat dan memperhitungkan efek yang dihasilkan kegiatan pemasaran terhadap hasil. Selanjutnya, nah ini yang namanya marketing metrics. Marketing metrics adalah seperangkat ukuran yang membantu pemasar mengukur, membandingkan, dan menafsirkan kinerja pemasaran. Di sini ada sampel marketing matrix. Di sini ada eksternal dan internalnya. Yang eksternal ada kesadaran, pangsa pasar, harga yang relatif, jumlah keluhan, kepuasan pelanggan, distribusi, jumlah pelanggan, dan loyalitas. Sedangkan yang internal ada kesadaran pada tujuan, komitmen pada tujuan, dukungan aktif, kecukupan sumber daya, tingkat kepegawaian, kemauan belajar, kemauan untuk berubah, kebebasan untuk gagal, dan otonomi konsumen.
Di sini ada penjelasannya jika ada yang kurang dimengerti dari yang berikut ini ya. Selanjutnya ada marketing dashboard. Marketing dashboard adalah alat yang digunakan untuk menampilkan data secara visual sebagai sumber penilaian tentang performa dari suatu kampanye marketing. Di sini bisa dilihat contoh marketing dashboard itu seperti ini ya. Di sini ada data-data visualnya. Nah, selanjutnya ada the measures of market demand. Saat mengkalkulasi pasar, perusahaan-perusahaan biasanya membuat kategori pasar sebagai berikut. Ya, di sini itu ada jenis-jenis pasar ya. Yang pertama ada potential market. Potential market adalah pasar di mana terdapat sekelompok pelanggan yang ingin memiliki produk tertentu. Mereka memiliki kemampuan membayar saat kelompok lainnya tidak. Yang kedua ada available market. Dalam jenis pasar ini, pelanggan ingin membeli dan menggunakan produk. Dia mempunyai cukup uang untuk melakukan pembelian. Dengan kata lain, tingkat demand pelanggan ini efektif. Yang ketiga ada target market. Jenis pasar ini sudah ada dan memenuhi syarat layanan perusahaan. Yang kelima ada penetrated market. Jenis pasar ini terdiri dari atas sekelompok orang yang sudah membeli serta menggunakan produk dari perusahaan tertentu. Selanjutnya ada persentase penetrasi pasar, yaitu market penetration percentage. Market penetration atau penetrasi pasar adalah cara sebuah bisnis mengukur seberapa banyak sebuah produk atau jasa digunakan oleh para konsumen dibanding jumlah total pasar untuk produk yang ditawarkan tersebut. Cara mengukur persentase penetrasi pasar yaitu jumlah pelanggan dibagi ukuran target pasar dikali 100. Hasilnya itu persentase penetrasi pasarnya. Contohnya, jika diperkirakan ada 100.000 orang yang akan membeli produk dan perusahaan mampu menjual 20.000 unit, maka persentase penetrasi pasar bisnisnya adalah 20%. Oke, terakhir ya, ada memperkirakan permintaan masa depan atau estimating future demands. Di sini ada istilah-istilah yang dapat kita pahami. Pertama ada survei pembeli. Teknik survei ini merupakan suatu alat forecasting yang cukup penting, khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek mendatang ini. Selanjutnya ada peramalan berdasarkan pendapat tenaga pemasaran. Jika survei pembeli langsung tidak bisa dijalankan, bisnis dapat menggunakan tenaga pemasaran sebagai sumber informasi untuk mengadakan peramalan. Kemudian ada pendapat para ahli. Para ahli yang dilibatkan dalam peramalan di sini termasuk dealer, distributor, pemasok, konsultan pemasaran, dan asosiasi dagang. Ada analisa penjualan masa lalu. Hal ini dilakukan untuk melihat market positioning produk dalam struktur persaingan dan daripadanya dapat diketahui market share produk tersebut. Terakhir ada metode tes pasar. Tujuan menggunakan tes pasar ini adalah mempelajari reaksi konsumen dan dealer dalam menangani, menggunakan, dan membeli kembali produk secara nyata dan melihat luas permintaan. Nah, cukup seperti itu saja ya dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Bisa tulis di komentar juga jika ada saran atau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.